Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rideti Sarah Ferdinza, Prodi Administrasi Bisnis dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 2218046. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang rapat. Apa itu rapat? Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapatkan pemberitahuan sebelumnya melalui beberapa fungsi. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Yang kedua adalah untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Keempat, sebagai alat koordinasi yang baik. Yang kelima, sebagai sarana bernegosiasi. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pembentukan alasan mengadakan rapat. Pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para stafnya atau para pembantunya karena pemimpin tidak mau mengambil keputusan secara berpihak. Yang kedua, materi yang akan dibicarakan bersifat rahasia, sehingga pemimpin berpendapat bahwa materi itu tidak tepat apabila melalui saluran administrasi pada umumnya. Selanjutnya, masalah yang merupakan subject matter tidak dapat dipecahkan melalui saluran administrasi, karena masalah itu harus segera dipecahkan. Setelah itu ada pemimpin bermaksud memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk memberikan saran atau pendapat secara langsung kepada pimpinan terhadap suatu masalah yang berhubungan. Ada masalah yang jelas dan harus dapat penyelesaian melalui rapat. Dan yang terakhir, setelah diputuskan oleh pemimpin agar diselenggarakan rapat atau telah tiba saatnya untuk diselenggarakan rapat secara berkala. Materi selanjutnya adalah tujuan rapat. Tujuan rapat ini untuk menyampaikan suatu atau beberapa informasi hal yang ingin dilakukan dengan maksud jika penyampaian informasi tidak dilakukan secara langsung melalui rapat, maka dikhawatirkan akan menimbulkan salah persepsi bagi pegawai atau karyawannya. Selanjutnya, mendapatkan masukan dari para anggota rapat bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Misalnya, masalah mengenai penurunan gaji pegawai. Selanjutnya ada melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga masalah yang diharapkan dapat segera diatasi. Menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan, karena jika tidak diadakan rapat, maka kemungkinan anggota hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Setelah itu, memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggotanya melalui rapat. Dan yang terakhir, rapat bertujuan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ada syarat-syarat rapat yang baik. Yang pertama itu, suasana harus terbuka. Selanjutnya, tidak ada monopoli di dalamnya. Partisipasi aktif dari peserta rapat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, perdebatan berdasarkan argumentasi, bukan emosi, pernyataan singkat dan jelas, dan disiplin waktu. Setelah itu juga ada tipe-tipe peserta rapat. Tipe pertama, tipe pemberi informasi. Kedua, tipe pemberi semangat. Ketiga, tipe inisiatif. Keempat, tipe pemersatu. Kelima, tipe penyerang. Keenam, tipe perantara. Dan yang terakhir, tipe pendengar. Jenis rapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu jenis rapat berdasarkan tujuannya. Kedua, jenis rapat berdasarkan sifatnya. Ketiga, jenis rapat berdasarkan jangka waktunya. Dan yang keempat, jenis rapat berdasarkan frekuensinya. Jenis rapat berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang
Sedangkan rapat berdasarkan sifatnya dibagi menjadi yaitu ada rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Jenis rapat berdasarkan jangka waktunya dibagi lagi menjadi 4. Pertama, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, dan rapat tahunan. Sedangkan rapat berdasarkan frekuensinya hanya dibagi menjadi 2. Yang pertama, rapat rutin dan rapat insidennya. Pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan, peserta rapat mendapatkan panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan rapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus melihat tujuan rapat itu. Yang kedua, mempersiapkan peserta rapat. Yang ketiga, mempersiapkan ruangan. Yang keempat, membuat agenda daftar acara. Yang kelima, mempersiapkan bahan rapat. Yang keenam, mempersiapkan peralatan rapat. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan untuk menyelenggarakan rapat. Selanjutnya, membuat notulen atau risalah rapat. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingatan atau bukti hasil rapat. Notulen atau risalah adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang penting saja. Pada dasarnya, susunan notulen terdiri dari: pertama, judul atau topik; kedua, waktu dan tempat; ketiga, pemimpin rapat; keempat, jumlah yang diundang, hadir, tidak hadir; yang kelima, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai dengan penutupan; yang keenam, jalannya rapat; yang ketujuh, tempat, tanggal, bulan, dan tahun; yang kedelapan, tanda tangan pembuat notulen atau sekretaris; dan yang terakhir, tanda tangan pengesahan notulen dari ketua rapat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat notulen. Pertama, setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut nama pembicaranya. Yang kedua, bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen hendaknya diberi nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ketiga, setelah selesai rapat, bila perlu notulen disempurnakan dan disahkan untuk kemudian dibagikan kepada peserta rapat agar diketahui dijadikan bahan pemikiran selanjutnya. Yang keempat, agar seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat dapat dijadikan pegangan bersama, maka notulen